Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ada yang menarik di pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini. Jadi sudah ada dua pertandingan yang berlangsung. Pertama Prancis yang dimana berhasil menyingkirkan Paraguay dengan skor 1-0, dan itu pun hanya didapat dari tendangan penalti oleh Mbappe. Dan yang akan Abah bahas pada kesempatan kali ini adalah keberhasilan Maroko yang berhasil menyingkirkan salah satu tuan rumah di Pildun 2026, yakni Kanada. Jadi Kanada, Amerika, dan Meksiko ini kan tiga negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan satu tuan rumah sudah tersingkir, yakni Kanada, disingkirkan oleh Maroko. Kalau kita berbicara Maroko, ini adalah salah satu negara yang ada di benua Afrika, dan ini terkenal juga dengan disebut daerah Maghrib. Jadi kalau orang Islam pasti mengenal daerah Masyrik ke Maghrib. Jadi Masyrik itu adalah tempat terbitnya matahari, dan Maghrib itu tempat terbenamnya matahari jika dilihat dari Timur Tengah, terkhusus Arab Saudi, seperti itu. Makanya ada istilah Masyrik ke Maghrib. Seperti juga kita sering mendengar istilah negeri Syam, negeri Persia. Kalau Syam itu kan Yordania, Libanon, Suriah, Palestina. Kalau Persia itu sekarang itu Iran dan Irak, ya seperti itu. Iran dan Irak itu dulunya Persia. Nah, kalau kita berbicara Maghrib, daerah Maghrib ini adalah Maroko, seperti itu. Sebelum saya menanggapi atau membahas menariknya atau luar biasanya permainan Maroko menyingkirkan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, kita berbicara sedikit tentang negara ini. Negara Maroko ini bisa dikatakan salah satu negara Islam yang ada di Afrika, ya. Dan negara Maroko ini, daerah Maghrib ini banyak mencetak para wali-wali Allah yang terkenal bahkan sampai ke tanah Nusantara. Di antaranya yang pertama ada Syekh Abdul Salam bin Masisi, ya. Beliau ini adalah salah satu ulama wali Allah yang dikenal karena doa-doa ma'rifatnya sangat luar biasa, terutama sholawat Masisiyah. Seperti itu. Lalu juga ada Tuan Syekh Imam Abu Hasan Asadili. Beliau ini adalah yang menjadi isbat pendiri tarekat Sadziliyah, yang dimana di Indonesia itu banyak pengikutnya. Lalu juga ada Syekh Muhammad Azazuli, ya. Beliau ini adalah pengarang kitab Dalail atau Dalail Khairat, ya, kitab sholawat paling terkenal di dunia Islam, yang dimana kitab-kitab ini juga dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara, di Indonesia. Lalu juga ada Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani ini adalah yang menjadi isbat atau pendiri kata tarekat Tijaniyah, dan pengikut tarekat Tijaniyah di Indonesia itu juga banyak. Lalu ada Syekh Abu Madian. Beliau ini dijuluki Syekh Masyayikh, guru para guru, menjadi inspirasi bagi perkembangan tasawuf di Afrika Utara dan Andalusia. Lalu juga ada itu siapa? Al-Qadi Iyad, ya. Beliau ini adalah ulama ahli hadis, fikih madhab maliki, penulis kitab Asyifa bi Ta'rif Hukuk. Jadi salah satu kitab paling masyhur tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Lalu juga masih banyak lah, Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Lalu ada siapa itu pengarang salawat nariyah, yang dimana salawat nariyah ini kami juga di tarekat Thaifuriyah mengamalkan. Tarekat salawat nariyah yang terkenal, Allahumma sholli salatan kami atau wasallim salamang taman ilaih sampai selesai, itu pengarangnya adalah Syekh Ibrahim At-Tazi Al-Maghribi. Beliau juga ulama asal Maroko, asal Maghrib, seperti itu. Nah, sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jadi Maroko ini adalah salah satu negara muslim di benua Afrika yang memang mencetak ulama-ulama besar, para waliyun min auliyaillah, para wali-wali Allah yang sangat luar biasa. Bahkan ajaran-ajarannya, bahkan juga di antara ulama-ulama tarekatnya itu, tarekatnya banyak dianut di Nusantara, seperti itu. Jadi kan tarekat ini banyak, ya. Ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah, Tijaniyah, Sadziliyah, gitu kan, Thaifuriyah. Kalau kami di sini penganut amalan tarekat Thaifuriyah yang diisbatkan kepada Sultanul Arifin, Syekhul A'zam, Syekhul Auliya, Ilguthul A'zam, Qutbul Alamin, Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Surusyan, Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu Sirrah, asal Persia. Yang Persia itu sudah saya jelaskan tadi, Iran dan Irak, ya. Kalau dulu sekarangnya itu Iran dan Irak itu negeri Persia. Dan Syekh Thaifur Abu Yazid Al-Bustami ini asalnya dari blok Iran kalau sekarang, ya, dari Laut Kaspia, ya, dari Bustam, kota Bustam. Makanya diisbatkan kepada namanya Syekh Thaifur, nama aslinya Thaifur, Syekh Thaifur Abu Yazid. Nah, salah satu putranya namanya Yazid Al-Bustami. Bustami ini adalah mengisbatkan tempat kelahirannya, seperti itu. Mohon maaf karena memang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit banyaknya tentang
Maroko, walaupun tidak terlalu detail karena biar nggak kepanjangan seperti itu. Jadi intinya Maroko ini banyak mencetak para wali-wali Allah yang sangat luar biasa. Berbicara kepada bola, ini kan Maroko ini luar biasa. Bahkan saya sebagai pendukung Cristiano Ronaldo yang secara langsung pasti bakal mendukung Portugal, karena saya sering menyampaikan saya dukung Ronaldo, saya dukung Portugal karena ada Ronaldo. Bahkan saya suka sepak bola karena ada Ronaldo, seperti itu. Makanya kalau Ronaldo udah pensiun, oh enggak sih kalau dibilang saya pensiun nonton bola. Ya mudah-mudahan saja Ronaldo bisa jadi pelatih salah satu klub besar di Eropa misalnya. Nanti saya pasti dukung klub itu. Nah pertanyaannya, kalau enggak salah, mohon maaf tolong diluruskan kalau ada salah data, karena saya enggak sambil baca data, pegang data, saya lupa. Kalau nggak salah itu Portugal kan sama Maroko satu bagan ya sebelah sini. Seperti Portugal dan Argentina kan beda bagan nih. Beda bagan. Nanti kalau misalnya Portugal menang lawan Spanyol gitu kan, lalu lolos ke perempat final, lalu ke semifinal, kalau tidak salah bisa ketemu sama Maroko di semifinal kalau misalnya Maroko dan Portugalnya menang terus seperti itu. Wah, nanti kalau seandainya itu terjadi, saya dukung yang mana ya? Seperti itu. Intinya mau Maroko mau Portugal, humnya mau siapapun, ini hanya sepak bola, jangan jadikan permusuhan. Kembali sedikit sebelum saya tutup membahas ulasan. Saya melihat permainan Maroko ini, terkhusus permainan yang sekarang yang dimana menyingkirkan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Kanada, itu permainannya luar biasa. Dan mohon maaf sekali, saya memang bukan ahli sepak bola ya, tapi saya katakanlah hanya penikmat sepak bola. Saya melihat pertandingan Portugal dari awal sampai sekarang, kecuali waktu 5-0 menang lawan negara muslim dari Timur Tengah. Kok jadi pada lupa ya? Itu baru terbuka. Jadi saya melihat permainan Portugal, kok nggak kurang terbuka. Saya melihat pertandingan Maroko ini terbuka luar biasa. Kita melihat lini tengah di Portugal kan, Bruno, lalu Silva, itu gimana ya? Pemain-pemain tengah Portugal pada khususnya main utak-atik di tengah aja gitu kan, sehingga supply itu jarang gitu kan seperti itu. Kalau seandainya permainan seperti Maroko luar biasa terbuka. Brahim Diaz luar biasa, lalu ada supply dari Hakimi, pemain back left lupa saya, back kiri kalau nggak, back kanan kalau nggak salah, itu luar biasa, sangat luar biasa gitu kan. Makanya ini permainan Maroko, wah keren pokoknya. Kalau nggak salah dulu Portugal juga pernah kalah ya sama Maroko kalau nggak salah. Nah seperti itu saudara. Jadi kita lihat pertandingan Piala Dunia semakin seru. Mohon maaf pada kesempatan kali saya lebih banyak membahas tentang Marokonya, nggak bolanya gitu, karena begitu sangat menarik ya. Maroko ini perlu dibahas karena ini salah satu negeri muslim yang banyak mencetak waliyun min auliyaillah gitu kan, luar biasa masya Allah. Nah intinya permainan di 16 besar ini semakin seru. Kita akan melihat berapa pertandingan lagi ya, ini kan baru 2 ya, 6 pertandingan lagi gitu kan, ada 8 pertandingan di 16 besar, lalu nanti kita masuk ke perempat final, semifinal, dan final. Ini semakin luar biasa. Intinya pokoknya semakin seru pertandingan ini, luar biasa, top untuk Maroko.